Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tria Mariska, Ruhul Hasanah, Septina Miftahul Jannah, dan juga Uswatun Hasanah. Nah, pada materi pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar, prinsip-prinsip dan tujuan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Memahami konsep pengelolaan lingkungan belajar merupakan hal yang sangat penting bagi guru. Nah, pemahaman konsep lingkungan belajar sangat membantu dalam menerjemahkan cara-cara pengelolaan lingkungan belajar secara kebutuhan. Nah, istilah pengelolaan sendiri itu merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari to manage, kata to manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan juga memperlakukan. Nah, sedangkan istilah lingkungan itu adalah secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Dan sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris yaitu environment diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan lingkungan atau suasana. Kemudian, belajar itu pengertiannya adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada suatu individu. Jadi, pengertian lingkungan belajar adalah suatu tempat atau suasana atau keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Nah, tentu tingkah laku manusia tersebut ialah pelajar sebagai subjek yang berada di lingkungan tersebut. Ada banyak sekali pendapat mengenai lingkungan belajar, salah satunya oleh Muhammad Saroni, yaitu lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan juga sosial. Kedua aspek lingkungan ini dalam proses pembelajarannya haruslah saling mendukung satu sama lain. Nah, jadi sehingga siswa menjadi kerasan atau merasa betah di sekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan tidak tertekan ataupun terpaksa. Kemudian, menurut Indra Jati, lingkungan belajar itu sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan kreativitas belajar. Nah, proses pembelajaran bisa berlangsung di banyak lingkungan yang berbeda, tidak hanya terikat pada ruang kelas saja, tapi bisa pada lingkungan umum. Pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu, aturan-aturan sekolah yang terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, aturan sekolah tersebut digunakan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seorang siswa. Kedua, yaitu pengelolaan ruang belajar atau kelas. Dalam pengelolaan ruang belajar atau kelas, guru mengatur ruang belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Nah, dapat disimpulkan, guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya, sehingga guru terlebih dahulu menyiapkan bahan ajar sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara team teaching, yaitu sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik, dengan materi yang sudah disiapkan guru terlebih dahulu, seperti pembelajaran dengan cara diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setiap saat untuk melihat atau menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang siswa.
Sedangkan hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan peserta didik tersebut. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar sendiri yaitu merupakan tempat anak belajar dan berkembang. Nah, dilihat dari sini, maka lingkungan belajar harus mampu mendorong menjadi sumber inspirasi, menjadi tempat mengembangkan kualitas diri anak, menjadi tempat untuk menyalurkan segala ekspresi anak. Maka konsekuensi guru harus bekerja keras untuk menyiapkan lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemampuan tersebut. Nah, untuk mewujudkan sebuah lingkungan belajar yang sesuai harapan, maka lingkungan belajar perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip merefleksikan selera anak. Lingkungan belajar harus menarik bagi anak. Agar dapat menarik, dalam penyediaan dan pengemasan lingkungan ini harus dipertimbangkan seperti karakteristik, perasaan, minat, dan dinamika belajar anak. Nah, dengan kata lain, lingkungan belajar ini diciptakan perlu penyelarasan dengan tahap-tahapan perkembangan dan cara khas belajar anak. Yang kedua yaitu prinsip berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak. Nah, prinsip ini mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak tersebut. Yang ketiga yaitu berpijak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak pada efisiensi pembelajaran. Maksudnya yaitu berbagai upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan belajar ini ditunjukkan dalam rangka mewujudkan efisiensi atau penghematan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sangat produktif dan tepat guna, baik dilihat dari segi waktu, energi, maupun upaya yang dilakukan. Sedangkan menurut Jamaroh tahun 2006 mengungkapkan secara umum faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal peserta didik yaitu berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing yang menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik yang lain secara individual. Perkembangan secara individual ini dapat dilihat dari segi aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Nah, sedangkan faktor eksternal yaitu yang berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Masalah jumlah peserta didik di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, misalnya ada 20 orang ke atas, akan cenderung lebih terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah peserta didik yang di kelas, cenderung lebih kecil terjadinya konflik. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas tersebut, Jamaroh juga mengemukakan tentang prinsip dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Dalam
Dalam proses pembelajaran diperlukan suasana yang hangat dan antusias, sebab guru yang hangat dan akrab dengan anak didiknya selalu mewujudkan antusias pada tugasnya dan atau berhasil mengaplikasikan pengelolaan kelas tersebut. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Nah, prinsip selanjutnya yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Kevariasian ini merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Sedangkan prinsip selanjutnya yaitu keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Sedangkan prinsip selanjutnya yaitu menekankan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal tersebut. Materi selanjutnya adalah tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Secara umum, tujuan pengelolaan lingkungan belajar atau kelas adalah untuk menyediakan fasilitas bagi berbagai kegiatan belajar siswa di lingkungan sosial, emosional, dan intelektual kelas. Fasilitas tersebut memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja, menciptakan suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, pengembangan intelektual, emosional, dan sikap penghargaan siswa. Pengelolaan kelas, guru bukan tanpa tujuan. Karena tujuan ini, guru selalu berusaha untuk mengatur bahkan ketika dia lelah secara fisik dan mental. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya terdiri dari tujuan pengajaran, yang merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses pengajaran di kelas. Tujuan dari manajemen kelas atau pengelolaan kelas yaitu 1. Menciptakan situasi dan kondisi kelas di mana pembelajaran berlangsung secara menguntungkan.
baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Kedua, menghilangkan segala macam hambatan yang menghambat interaksi antara belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan menata fasilitas belajar dan perabotan yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik pribadi dari masing-masing siswa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan belajar adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, efektif, dan mendukung proses belajar. Kemudian, pengelolaan lingkungan belajar juga dapat mengurangi kejenuhan belajar siswa dan dapat memberikan tantangan bagi siswa yang selalu ingin belajar. Dengan adanya tujuan pengelolaan lingkungan belajar, maka arah belajar akan lebih jelas sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan peserta didik. Yang pertama, memahami sifat peserta didik. Setiap guru harus bisa memahami sifat setiap peserta didik. Seorang anak itu memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu. Nah, imajinasi dan rasa ingin tahu tersebut merupakan dasar berkembangnya sikap kritis dan juga kreatif. Dalam hal ini, guru bisa memberikan pujian terhadap karya peserta didik, disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong agar peserta didik melakukan suatu percobaan. Yang kedua, memahami minat peserta didik. Di sini guru harus bisa memahami minat peserta didik. Nah, minat yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan kecenderungan hati peserta didik yang sangat kuat. Yang ketiga, memahami perkembangan kecerdasan peserta didik. Perkembangan kecerdasan memiliki 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor. Ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Sensori motor ini merupakan perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial. Ada seperti adanya refleks, koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Tahapan yang kedua adalah preoperasional. Terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Anak mulai mempresentasikan benda dengan kata-kata dan juga gambar. Tahapan yang ketiga adalah konkret operasional. Tahapan ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak lebih menggunakan logika, seperti anak sudah mulai bisa mengurutkan dan juga mengklasifikasi sesuatu. Tahapan yang keempat adalah formal operasional. Tahapan ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Tahapan ini terjadi pada remaja-remaja pubertas sampai dewasa. Yang keempat, mengenal peserta didik secara perorangan. Yang kelima, pengelolaan kelas. Dalam hal ini, guru harus bisa mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan. Yang keenam, memberikan umpan balik yang baik. Umpan balik di sini adalah interaksi antara guru dan juga siswa. Ada beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik. Yang pertama, memancing aspirasi anak didik. Yang kedua, memanfaatkan teknik alat bantu yang praktis. Yang ketiga, memilih bentuk motivasi yang akurat, misalnya memberi nilai, pujian, hadiah, hukuman, tugas, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan metode yang bervariasi.